إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita akan membahas hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalu al-a'mal. Kata Abu Qatadah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat dan kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah dan keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya berjihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah ini adalah afdalul a'mal, amal yang paling afdal, amal yang paling afdal. Faqama rajulun, maka ada seorang yang dia kemudian berdiri. Faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni khotoyai. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu apabila aku terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, apakah semua dosa-dosaku diampuni? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, in qutilta fi sabilillahi wa anta sabirun, ya, yaitu jika kamu terbunuh di jalan Allah dan kamu dalam keadaan bersabar, muhtasibun, kamu hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, muqbilun ghairu mudbir, dan kamu dalam keadaan ikut peperangan, maju dan tidak mundur. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah beliau menyampaikan jawaban tersebut, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kaifa qulta? Ini apa, gimana ucapanmu? Yani beliau minta diulangi. Ini apa yang kamu katakan tadi itu? Qal
ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Lalu orang itu mengulangi ucapannya, pertanyaannya. Bagaimana pandanganmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Atukaffaru anni khotoyai. Apakah diampuni semua dosa-dosaku? Dihapus semua dosa-dosaku? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Naam, iya, wa anta sabirun muhtasibun, ghairu muqbilun ghairu mudbirin. Iya, jika kamu dalam keadaan bersabar, dalam keadaan berharap akan janji Allah, pahala Allah, dan kamu maju, tidak mundur, tidak lari dari peperangan itu. Ya, illa dain. Kemudian beliau mengucapkan kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika. Ya, kecuali hutang. Karena sungguhnya Jibril alaihissalam mengatakan hal itu kepada aku. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini telah pernah kita bahas. Inti dari hadis ini adalah bahwa dalam hal berkaitan dengan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya misalnya dia terbunuh ya dalam keadaan sabar, dalam keadaan dia mengharapkan pahala Allah di sisi Allah, kemudian dia maju terus, ya, pantang mundur dalam peperangan itu, lalu dia terbunuh, maka diampuni semua dosa-dosanya. Semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal, yaitu berkaitan dengan hutang. Karena hutang ini adalah kaitannya dengan hak manusia. Ya. Maka hutang ini tetap harus dibayar ya oleh orang yang berhutang. Karena ini hubungannya dengan hak-hak antar manusia. Adapun dosa seorang hamba dan Allah Azza wa Jalla, antara dia dan Allah, maka Allah mengampuninya. Kalau dia meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berkaitan dengan hak-hak manusia tetap harus diselesaikan ya, karena ini adalah tetap menjadi hal yang harus dipenuhi karena ini hak antar manusia. Kemudian di sini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak boleh tentang keutamaan jihad di jalan Allah dan wafat dalam berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah hendaknya dia itu bersabar. Tujuannya li'ilai kalimatillah. Tujuannya untuk meninggikan, memuliakan agama Allah. Kemudian hendaknya dia juga hanya berharap apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini orang yang mukhlis dalam berjihad di jalan Allah. Kemudian hal penting yang juga disebutkan oleh para ulama tentang berjihad di jalan Allah, kalau sudah terjadi peperangan, ya maka tidak boleh seorang itu mundur. Ya. Seorang yang sudah ikut perang tidak boleh mundur, kecuali mundurnya itu untuk siasat perang. Ya, ketika dia mundur dalam rangka siasat dalam peperangan, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau mundur melarikan diri dari peperangan, ini yang tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang hal yang berkaitan dengan hak manusia. Salah satunya adalah hutang piutang. Jangan sampai seorang menggampangkannya, meremehkannya, karena ini tetap akan ditagih. Kalau tidak diselesaikan di dunia ini, maka di akhirat akan tetap dituntut oleh orang yang memberikan hutang. Ya, kecuali kalau dia maafkan di dunia ini. Kalau dia maafkan, selesai. Ya, kalau dia maafkan, maka selesai permasalahannya. Tetapi ketika dia tidak maafkan, maka akan ada tuntutan di akhirat kelak. Kemudian di sini juga menjelaskan keutamaan Rasulullah SAW, yang mana beliau senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika beliau memberikan suatu fatwa tentang apa yang beliau sebutkan dalam hadis ini, dalam kisah ini, kemudian beliau diingatkan oleh Jibril alaihissalam, ya, kecuali
hutang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa An-Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika beliau hidup, beliau menyampaikan risalah Allah, maka Allah selalu menjaga beliau, memelihara beliau, dan selalu membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dua-duanya adalah dari sahabat kaum Ansar, dari golongan kaum Ansar. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala rajulun, pernah ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina ana ya Rasulullah in kutiltu, di mana aku wahai Rasulullah jika aku mati terbunuh dalam peperangan, dalam jihad ini? Qal fil jannah, maka kata Nabi alaihi wasallam, kamu di surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka orang itu kemudian melemparkan ya kurma yang ada di tangannya. Ya, itu dibuang. Ya, karena dia berharap yang lebih dari sekedar beberapa kurma itu. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka beliau melempar beberapa biji kurma yang ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutila, kemudian beliau terbunuh sampai kemudian beliau berperang sampai beliau mati terbunuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, imtalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqu al-musyrikin ila Badrin. Kata Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertolak, beliau bersama para sahabat beliau, hatta sabaqu al-musyrikin ila Badrin. Ya, mereka jalan duluan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, hingga mereka itu sampai duluan di Badar. Badar ini adalah di tempat terjadi perang Badar Al-Kubra. Ya. Jaraknya dari kota Madinah kurang lebih 100-an kilo. Nah, itu Badar. Intalaqa Rasulullah SAW wa ashabuhu ya hatta sabaqu al-musyrikin ila Badrin. Kalau Nabi alaihissalam dan para sahabat beliau pergi ke Badar atau keluar dari kota Madinah, sampai mereka itu sampai di Badar mendahului orang-orang musyrikin. Wajah al-musyrikun, kemudian baru disusul oleh kaum musyrikin. Orang musyrikin sampai di Badar setelah Rasulullah SAW dan para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. La yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului aku melakukan sesuatu. Ya. Sampai aku yang melakukannya, yang memerintahkannya. Fadana al-musyrikun, maka orang-orang musyrikin ya kemudian mendekati Badar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Ayo bangunlah, bangkitlah kalian menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qal yaqulu Umair ibnu al-Humam al-Ansari radhiyallahu anhu,
Kata Anas, Umair bin al-Humam al-Ansari, salah seorang dari kaum Ansar, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Wahai Rasulullah, apakah surga yakni yang engkau katakan itu yang luasnya seluas langit dan bumi? Qala na'am. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iya. Qal bakhim. Waduh, yakni menunjukkan takjubnya, kekagumannya kepada surga itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhim." Apa yang membuat kamu mengucapkan kata bakhim, yakni yang menunjukkan kekagumanmu kepada surga itu? Qal, la wallahi ya Rasulullah, illa raja'a an akuna min ahliha. Ya. Tidak, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak mengucapkan itu kecuali karena aku berharap aku menjadi salah seorang penghuninya. Qal, maka An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Umair ibnul Humam radhiyallahu anhu, fa innaka min ahliha. Sesungguhnya engkau adalah salah satu di antara penduduk surga itu. Fa akhraja tamaratin min qarnihi. Maka Umair ibnul Humam mengeluarkan sejumlah biji korma, ya, beberapa biji korma dari tempat penyimpanannya. Faja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia makan sebagian dari korma itu. Ya. Qal, lalu beliau berkata, la in ana hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kata Umair ibnul Humam, seandainya aku masih diberi kehidupan sehingga aku bisa menghabiskan beberapa biji kurmaku ini, berarti hidup itu panjang. Ya. Berarti hidup itu panjang. Faroma bima kana mahu. Maka kemudian Umair ibnu Umam membuang beberapa kurma yang ada di tangannya. Ya, bima kana mahu min tamar. Umma qatalahum hatta qutil. Kemudian beliau berperang, terjun dalam peperangan Badar sampai beliau mati terbunuh. Hadis Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari keutamaan ya peperangan Badar dan para pasukan kaum mukminin yang mengikuti peperangan Badar. Allah menjanjikan bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini perang yang sangat menentukan. Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah adalah peperangan yang sangat menentukan. Ya, dan di sana terjadi kemenangan yang kaum mukminin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mereka memperoleh kemenangan. Dan orang-orang musyrikin ketika itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam itu mengalami kekalahan yang fatal. Bahkan beberapa pemimpin kaum Quraisy yang terbunuh ya, pada waktu peperangan Badar. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang kepemimpinan Nabi SAW ya, dalam sebagai seorang pemimpin perang, seorang panglima perang. Beliau memimpin, beliau memulai, ya, dan beliau adalah orang yang juga ahli dalam strategi peperangan alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang wafat dan meninggal terbunuh dalam berjihad
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan bagi mereka adalah surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu hanya sekedar gambaran untuk menggambarkan luasnya surga. Ya, sebetulnya surga itu lebih dari itu. Tapi untuk menggambarkan, memudahkan pemahaman tentang luasnya surga, maka Allah dan Rasulnya menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang-orang mukminin yang mereka mengikuti para Rasul dan mereka dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah di atas iman dan Islam, yang mati di atas iman dan Islam, dan semoga kita dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya, karunia-Nya, dan anugerahnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita keutamaan seorang sahabat yang bernama Umair ibnu al-Humam al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana beliau ya ketika mendengar berita dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang surga Allah yang demikian luasnya, maka beliau melihat dunia ini tidak ada artinya. Ya, sehingga kemudian beliau ya memakan beberapa biji kurma yang beliau siapkan sebagai perbekalan dalam peperangan. Bahkan kemudian beliau mengatakan, seandainya aku masih hidup, masih bisa menyelesaikan sejumlah kurma yang dibawa itu, maka berarti hidupku panjang. Ini menunjukkan kerinduannya kepada kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerinduannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ini satu pelajaran bagi kita tentang bagaimana keutamaan mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mereka lebih cinta kepada akhirat ya daripada dunia yang tidak ada artinya. Dunia yang sifatnya sementara. Ya. Ini keutamaan mereka, para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka lebih mengutamakan surga Allah Subhanahu wa taala, akhirat daripada dunia. Ma'asyiral muslimin, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sejumlah orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka termasuk penghuni surga. Ada yang kita kenal dengan al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannati. 10 orang sahabat yang mereka itu diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah termasuk ahli surga. Ini maksudnya disebutkan dalam satu hadis. Beliau menyebutkan 10 orang itu. Kemudian juga ada beberapa hadis yang lain menjelaskan tentang beberapa orang sahabat tertentu yang mereka termasuk ahli surga. Di antaranya adalah yaitu Umair ibn al-Humam radhiyallahu an, disebutkan dalam hadis ini. Kemudian juga ada Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an, juga disebut termasuk ahli surga, dan beberapa sahabat lainnya yang mereka disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi SAW bahwa mereka termasuk ahli surga. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, dan ini menunjukkan keutamaan Umair ibn al-Humam al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang betul-betul, yang sungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka Allah memberikan kepadanya syahadah. Allah memberikan kepadanya ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat ya di dalam mereka meraih kemenangan di dunia dan di akhirat, dan akhirat menjadi tujuan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu qal, juga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ib'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an was sunnah. Pernah ada beberapa orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beberapa orang itu kemudian menyampaikan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ani ba'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an wa sunnah." Kata mereka, wahai Rasulullah, coba utus kepada sejumlah orang bersama kami, ya, sejumlah sahabat bersama kami untuk mengajarkan kepada kami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang datang ini, mereka memberikan kesan bahwa mereka ini membutuhkan sejumlah sahabat Rasulullah SAW yang mereka mengajarkan Al-Quranul Karim kepada kaum mereka. Faba'atha ilaihim sab'ina rajulan minal ansar yuqalu lahum al-qurra. Maka An-Nabi SAW mengutus kepada orang-orang tadi yang datang meminta utusan untuk mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW mengutus 70 orang sahabat yang mereka disebut dengan Al-Qurra. Orang-orang yang betul mampu membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Mereka diutus oleh Nabi SAW atas permintaan orang-orang itu. Fihim khali haram. Kata Anas, ya, salah seorang yang diutus dari 70 orang itu ada pamanku. Pamanku bernama Haram. Ya, pamannya bernama Haram. Yaqra'un al-Quran. Mereka yang diutus untuk mengajarkan Al-Quran. Wa yatadarasuna bil-lail yata'allamun. Dan mereka saling mengajarkan, mempelajari Al-Quran. Dan di malam hari mereka juga belajar. Wa kanu bin nahar yaji'una bil ma'. Dan mereka di siang hari itu mendatangkan air, ya, fayadaunahu fil masjid. Jadi orang-orang ini yang diutus oleh Nabi SAW, orang-orang yang datang kepada Nabi SAW. Mereka, ya, di siang hari mereka datang dan membawa air. Kemudian mereka letakkan air itu di masjid. Ini untuk berwudu dan yang lainnya atau untuk minum. Wa yahtatibuna fayabi'unahu. Mereka ini, para qurra ini adalah orang-orang yang mereka di siang hari mereka mencari kayu, ya. Kemudian mereka menjual. Wa yashtaruna bit ta'am li ahli suffah. Kemudian mereka menjual kayu itu lalu memberi makanan, ya, membeli makanan dan mereka berikan kepada ahli suffah. Ahli suffah orang-orang yang tinggal di sisi masjid Nabi SAW dari golongan orang-orang yang susah, orang-orang fuqara masakin. Mereka tinggal di dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka disebut dengan ahlus suffah. Li ahli suffah walil fuqara. Mereka yang tadi itu mencari kayu, kemudian membelikan makanan untuk para fuqara dan untuk ahli suffah. Faba'athahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang tadi itu yang datang di Masjid Nabawi, yang mereka membawa air, ya, kemudian mereka mencari kayu, lalu menjualnya dan membeli makanan untuk ahli suffah dan untuk para fuqara. Mereka tadi itu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan orang-orang yang datang kepada beliau agar orang-orang ini mengajarkan Al-Quranul Karim. Fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yablughu al-makan. Maka orang-orang yang 70 orang itu ketika pergi, ya, akan mengajarkan Al-Quran ke tempat orang-orang yang datang meminta guru kepada Rasulullah SAW, orang-orang itu dibunuh. Sebelum sampai tempat tujuan, mereka yang 70 orang itu dibunuh. Ya. Faqataluhum. Mereka dibunuh qabla an yablughul makan. Sebelum mereka sampai di
tempat tujuan mereka. Faqalu, maka mereka orang-orang itu berdoa, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah, sampaikanlah kepada nabi kami, anna qad lakinak, bahwasanya kami telah bertemu dengan engkau. Ya, bahwasanya kami telah bertemu dengan engkau. Faradhina anka waradhita anna, dan kami pun ridho engkau sebagai nabi, sebagai rasul sallallahu. Yani kami beriman kepada engkau. Waradhita anna, dan engkau juga ridho kepada kami. Ya. Rasulullah ridho kepada mereka. Wa ata rajulun haraman khal Anas min khalfihi. Kemudian datang seorang, ya, datang menuju ke haram. Haram ini paman dari Anas. Khal, saudara laki-laki ibunya Anas. Ada orang datang kepada haram tadi ini, ya, yang dia adalah paman dari Anas, datang dari belakang, fata'anahu birumhin, lalu ditusuklah dengan tombak, hatta anfadahu, sampai si haram tadi ini meninggal. Faqala haram, maka haram berkata sebelum wafatnya, fuztu wa rabbil Ka'bah, ya, aku menang demi Allah, Tuhannya Ka'bah, yang memiliki Ka'bah, yang memiliki Baitullah. Faqala Rasulullah SAW, maka di kota Madinah, Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, inna ikhwanakum qad kutilu, sesungguhnya saudara-saudara kalian yang diutus, yang 70 orang itu, mereka telah dibunuh. Wa innahum qalu, dan mereka berkata, ya, ini membuktikan bahwa Allah menyampaikan apa yang mereka ucapkan. Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum qalu, dan bahwasanya mereka yang 70 orang itu, mereka berkata, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah, sampaikanlah kepada nabi kami. Sampaikanlah dari kami kepada nabi kami, anna qad lakinaka, bahwasanya kami benar-benar telah bertemu dengan engkau, yakni wahai Muhammad. Faradhina anka, dan kami pun ridho kepada engkau. Waradhita anna, dan engkau ridho kepada kami. Hadis ini muttafaqun alaih, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan redaksi yang dibacakan tadi ini dari kitab Sahih Muslim. Nah, di sini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah, yaitu membaca Al-Quran dalam satu halqah. Dan satu pembelajaran Al-Quranul Karim, ada gurunya dan ada murid-muridnya. Ketika membacakan Al-Quran, guru mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Ini adalah amal yang memang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di sana dan sampai hari ini ada majelis-majelis ilmu, ada majelis tentang Al-Quran, ada guru yang mengajarkan Al-Quran itu di Masjid Nabawi. Seorang kalau pergi ke sana, dia akan melihat, ya, beberapa semacam grup, ya, dari orang-orang yang belajar Al-Quranul Karim. Ya, belum lagi yang belajar agama Allah. Ada para ulama, para syekh yang mereka mempunyai halqah-halqah, ya, yaitu kursi-kursi yang mereka situ mengajarkan, menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang datang di Masjid Nabawi. Kemudian dianjurkan bagi orang punya ilmu, ya, untuk dia mengajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Ya, mengajarkan ilmu, kan tentu ini mempunyai keutamaan yang besar. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak berilmu.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang pemimpin kaum muslimin, ya, atau orang-orang yang membidangi, ya, dakwah, yang membidangi urusan-urusan umat, hendaknya mereka mengirim, ya, orang-orang yang punya ilmu ke daerah-daerah untuk mengajarkan umat tentang Islam. Ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengutus beberapa orang mengajarkan agama Allah kepada di tempat-tempat yang jauh. Ya. Dan ini adalah sunnah. Artinya sesuatu yang memang sudah berjalan semenjak zaman Nabi SAW. Beliau pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, mengutus Ali bin Abi Thalib juga ke Yaman, kemudian mengutus Mus'ab bin Umair, ya, ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum Ansor ketika permulaan mereka memeluk Islam, ya, dan seterusnya. Jadi merupakan tanggung jawab, ya, yang berurusan dengan dakwah dan pendidikan umat untuk mengutus, ya, guru-guru, ya, muallim-muallim yang mereka mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran kepada umat di daerah-daerah terpencil. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang ilmu yang pertama kali itu, ya, adalah qiraatul Quran. Ilmu pertama kali hendaknya diajarkan kepada umat atau orang yang baru masuk Islam, hendaknya diajarkan mereka bagaimana mereka membaca Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengutus orang-orang itu untuk mengajarkan Al-Quran. Ini yang pertama kali setelah mereka memeluk Islam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan beribadah pada Allah Ta'ala dan ilmu. Karena seorang tidak sekedar memeluk Islam, tapi lebih dari itu adalah setelah dia memeluk Islam, dia mempelajari agama Allah, sehingga dia beribadah pada Allah dengan ilmu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ridho Allah atau sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan Allah maballigh anna nabiyana anna qad lakinaka. Ini artinya, ya Allah, sampaikanlah kepada Nabi kami bahwa kami telah bertemu dengan engkau. Ini maksudnya dengan Allah Ta'ala. Karena mereka dibunuh di situ. Ya. Dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb mereka, Tuhan mereka. Dan Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi yang saya artikan ada sedikit keliru. Yani di sini disebut ya Allah, sampaikanlah kepada Nabi kami bahwasanya kami telah bertemu beliau. Ya. Padahal yang dimaksud di sini kami telah bertemu dengan Allah Ta'ala. Supaya Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang itu telah dibunuh, ya, oleh orang yang memanggil mereka. Dan mereka orang-orang itu telah bertemu dengan Allah Ta'ala dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih tepat dari makna yang pertama saya sebutkan tadi. Jadi bukan bertemu dengan Nabi SAW, tapi bertemu dengan Allah. Dan mereka ridho Allah sebagai Rabb mereka. Dan kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan apa yang mereka inginkan untuk disampaikan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Allah menyampaikannya. Dan ini menunjukkan karamah, ya, karamah ala awliya. Dan ini adalah akidah. Di antara masalah-masalah akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh tentang adanya karamatul awliya. Para wali-wali Allah mempunyai karamah.
Kita beriman kepada itu. Kita percaya kepada itu. Oh, kekasih-kasih Allah mempunyai karomah. Allah berikan karomah pada mereka. Kemuliaan ya, kepada mereka. Jadi kita tidak pernah mengingkari tentang ada yang karomah para wali. Ya, namun kita perlu hati-hati. Kadang-kadang ada orang dia itu pandai menyihir, ya, pandai ilmu sihir, kemudian dia melakukan suatu hal yang aneh, lalu dikira bahwa orang ini wali, padahal tukang sihir. Nah, ini yang harus kita waspada. Karena sihir itu dari syaitan. Ya. Sihir itu dari syaitan yang mengajarkan. Ini yang perlu kita waspadai. Ya. Adapun para wali Allah, mereka diberikan karomah oleh Allah, betul. Kita harus beriman kepadanya. Ya. Tapi tidak setiap orang yang mendakwakan bahwa dia wali Allah, benar-benar wali Allah. Bisa jadi dia adalah seorang yang bekerja sama dengan syaitan untuk menampakkan hal-hal yang luar biasa. Dia ditolong, dibantu oleh syaitan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Ini yang perlu kita waspadai. Adapun tentang karomah aulia, karomahnya para wali, ini adalah hal yang benar. Allah memberikan kemuliaan kepada para wali-walinya, kekasih-kekasihnya, yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena wali Allah itu adalah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, dia adalah wali Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus ayat 61-62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya ya, inna awliya Allah, para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan tidak pula mereka berduka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mereka beriman pada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para aulia Allah. Ya. Nah, ini yang patut kita pahami betul tentang masalah ini. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terkelabui oleh perbuatan beberapa orang yang mereka sebetulnya meminta bantuan dari jin, meminta bantuan dari syaitan. Mereka membuat hal-hal yang luar biasa, kemudian mereka dikatakan karomah. Padahal tidak. Ya. Nah, orang yang mengetahui hal ini hanya orang berilmu. Kalau tidak punya ilmu, dia tidak akan tahu tentang masalah ini. Nah, di sini pentingnya kita mempunyai ilmu, bisa membedakan. Ya. Bisa membedakan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kufar, ya, sebagaimana dalam kejadian dalam hadis ini, mereka adalah orang pengkhianat, ya, orang munafik, itu khianat, ya. Karena mereka datang menemui Nabi SAW. Seakan-akan mereka ini betul-betul membutuhkan guru yang akan mengajarkan pada mereka Al-Quran atau agama Islam. Ternyata mereka berbohong. Mereka berkhianat. Ya. Ketika Nabi SAW mengirim orang-orang itu, 70 orang dari sahabat beliau yang akan mengajarkan Al-Quranul Karim atau ilmu agama pada mereka yang meminta, ternyata mereka dibunuh. Ya. Ini menunjukkan pengkhianatan. Ya. Dan ini diantara sifat orang-orang kafir dan orang munafikin. Itu khianat. Diberikan amanah khianat. Ya. Tidak dijalankan. Ya. Dialihkan kepada yang lain. Diselewengkan amanah itu. Ini namanya pengkhianat. Perlakuannya adalah sebuah pengkhianatan.
Orang-orangnya para pengkhianat, naudzubillah. Sifat yang sangat buruk adalah sifat khianat. Ya. Maka seorang mukmin itu dia tidak berkhianat. Seorang mukmin dia tidak berkhianat. Salah satu sifat orang mukmin adalah dia itu amanah. Ya. Dia menyampaikan amanah-amanah pada yang ditujukannya. Ya. Maka sifat khianat adalah sifat yang amat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seorang muslim, seorang mukmin itu berkhianat. Sidalul kufri qaumun ghadirun. Orang-orang kufar itu adalah kaum yang mereka khianat terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu kita tetap harus waspada. Demikian pula orang munafikin. Ya, mempunyai wajah lebih dari satu. Di sini lain, di sana lain. Ya. Ini adalah termasuk salah satu yang antara sifat kaum munafikin. Waliyadzubillah. Ini pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Anas. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ghaba ammi Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Pamanku yang bernama Anas bin Nadhr itu tidak mengikuti perang Badar. Ghaba ammi Anas ibn Nadhr. Jadi Anas bin Malik mempunyai paman. Nama pamannya adalah Anas bin Nadhr. Nah, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini ketika terjadi perang Badar, beliau tidak sempat mengikuti perang Badar. Faqal, maka sang paman ini berkata, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Wahai Rasulullah, ya, aku alpa. Ya, aku tidak hadir, tidak mengikuti peperangan pertama yang engkau lakukan melawan kaum musyrikin. Itu perang Badar. Lalu kata beliau, Anas bin Nadhr, la inillahu ashhadani qital al-musyrikin, maka jika Allah yakni mentakdirkan aku mengikuti peperangan melawan orang musyrikin, yakni di lain kesempatan, la yarayannallahu ma'asna, niscaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Niscaya Allah benar-benar akan melihat apa yang akan aku lakukan. Jadi seandainya Allah takdirkan aku mengikuti peperangan dalam peperangan yang lainnya, maka Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Falamma kana yaum Uhud, maka ketika terjadi perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Falamma kana yaum Uhud inkasyafal muslimun. Pada waktu terjadinya peperangan Uhud, itu kaum muslimin dibukakan untuk memerangi orang-orang musyrikin. Faqala Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana haula. Karena sebagian kaum muslimin ketika itu mereka mundur. Ya. Faqala Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana haula. Ya Allah, aku mohon maaf kepada engkau dari apa yang dilakukan oleh sebagian dari pasukan kaum muslimin. Ya.
yang mengikuti perang Uhud itu. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Dan aku akan menuju engkau ya Allah melakukan sesuatu terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka kaum musyrikin. Beliau akan melawan mereka kaum musyrikin. Melihat kaum musyrikin memukul kaum mukminin, kaum muslimin. Maka Anas bin Nadhr bertekad, ya, dia mohon maaf kepada Allah Ta'ala atas perlakuan sebagian sahabatnya dari kaum muslimin, dan dia bertekad untuk terjun dalam melawan orang-orang musyrikin yang telah memukul mundur kaum muslimin. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kemudian Anas bin Nadhr maju. Ya. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dia diterima, disambut oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Faqal, maka Anas bin Nadhr berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Sa'ad ibn Mu'adz, al-jannah wa rabbin Nadhr." Wahai Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga, itu tujuan kita ini surga. Wa rabbin Nadhr, demi Tuhannya kabilah An-Nadhr. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Sesungguhnya aku merasakan baunya surga itu dekat dengan gunung Uhud ini. Subhanallah. Ini perkataan siapa? Anas bin Nadhr. Menunjukkan semangatnya dalam memerangi kaum musyrikin. Dia mengatakan pada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga demi Allah aku merasakan baunya di dekat gunung Uhud ini. Qala Sa'ad, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sona." Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sona." Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Qala Anas, kata Anas bin Malik, Anas bin Malik ponakan dari Anas bin Nadhr. Qala Anas, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf." Ketika Anas bin Nadhr meninggal syahid waktu perang Uhud, kami dapati pada tubuh beliau, ya, bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf. Kami dapati pada tubuhnya lebih dari 80, entah itu pukulan bekas pedang yang mengenainya, au ta'natan birumhin, atau tusukan pedang, au ramyatan bisahmin, atau bekas panah yang menembus tubuhnya. Lebih dari 80 luka. Baik itu berupa pukulan pedang, luka karena pedang, luka karena tikaman tombak, ataupun luka karena panah. Ya. Ini pada tubuh Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu wa ardahu. Wa wajadnahu qad qutila wa muthila bihi al-musyrikun wa mathala bihi al-musyrikun. Dan kami jumpai tubuhnya ketika dia terbunuh itu sudah dicabik-cabik oleh orang-orang musyrikun. Ya, dicencang oleh orang-orang musyrikun. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Maka tidak ada yang mengetahui Anas bin Nadhr, saking ya hancurnya tubuh beliau, tidak ada yang mengetahuinya kecuali saudara perempuannya. Waktu diperiksa, dilihat jarinya. Dia tahu betul bahwa ini jari Anas bin Nadhr. Qala Anas,
Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kunna nara au nadhunnu, kami berpendapat, ini para sahabat, atau dugaan kami yang kuat, anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi, bahwa ayat ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qadha nahbahu, di antara orang-orang mukminin ada orang-orang yang mereka betul-betul jujur terhadap apa yang mereka janji kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi ayat ini ayat 23 dari surat Al-Ahzab. Ini turun, kata Anas bin Malik, menjelaskan tentang mereka. Orang-orang betul-betul sungguh-sungguh dalam berperang di jalan Allah. Mereka berjanji dan mereka lakukan janjinya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah bagaimana kisah seorang Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang betul-betul memperjuangkan agama Allah dan semua yang dimilikinya. Dia rela terjun dalam peperangan. Ya. Sehingga dalam kecamuknya perang, sekian banyak tusukan yang melukai tubuhnya. Sampai-sampai tidak dikenal siapa dia. Kecuali dikenal oleh saudara perempuannya. Yaitu saudara perempuannya mengenalnya dengan melihat jarinya. Ya. Dia mengenal jari Anas bin Nadhr. Baru kemudian diketahui bahwa itu mayatnya. Adapun tubuhnya telah hancur. Ya, sampai tidak dikenal siapa dia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Di saat adanya jihad yang syar'i, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Keutamaan orang yang mengikuti peperangan dan mereka mati syahid dalam peperangan. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini atau dari kisah ini adalah keutamaan Anas bin Nadhr radhiyallahu an, yang beliau telah berjanji karena beliau merasa rugi ketika tidak mengikuti perang Badar, perang pertama kaum mukminin melawan orang musyrikin. Beliau alpa, ya, beliau gaib, tidak mengikuti karena suatu hal. Maka beliau bertekad, ya, seandainya ada lagi peperangan yang lain, Allah akan lihat apa yang dia lakukan. Dan Anas bin Nadhr membuktikan tentang janjinya. Ya. Anas bin Nadhr membuktikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwa kisah ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka cinta kepada akhirat, cinta kepada surga. Ya. Sampai Anas bin Nadhr mengatakan pada Sa'ad bin Mu'adz, "Al-jannah wa rabbil Ka'bah, inni ajidu rihaha min duni Uhud." Ya, wahai Sa'ad, demi Allah surga, baunya terasa olehku di dekat gunung Uhud. Allahu Akbar. Karena cintanya mereka pada akhirat. Ya, kita ini sibuk dengan dunia. Tidak habis-habisnya. Terus urusan duniawi, na'udzubillah. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peperangan. Jangan segala resikonya. Ya. Jihad fisabilillah dengan segala ganjaran dan pahalanya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua mereka korbankan demi membela agama Allah dan agama Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sudah seyogyanya
Ya, mereka dibalas oleh Allah Ta'ala, dan Allah Maha pemberi balasan yang baik kepada orang-orang berbuat baik. Allah berikan balasan pada mereka berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Jadi di antara kaum mukminin ada orang-orang yang betul-betul jujur dalam janji mereka kepada Allah. Mereka istiqomah, ya, tidak kesana kemari, tapi mereka betul-betul jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka dapatkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, an Samurah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata rajulaini atayani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi semalam ada dua orang yang datang menemui aku. Fasa'ida bi asy-syajarah. Mereka kemudian menaikkan aku pada sebatang pohon. Fa'adkhalani daran hiya ahsanu afdal. Lalu mereka dua orang itu memasukkan aku kepada satu rumah, satu istana, yang dia istana yang luar biasa, bagusnya dan indahnya. Lam araqattu ahsana minha. Aku tidak pernah melihat istana seindah itu. Ya. Qala, kedua orang tersebut, yaitu malaikat, kedua orang tersebut berkata, amma hadhihi daru fadaru syuhada. Adapun istana ini adalah istananya mereka, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Dan ini menunjukkan bahwa Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang betul-betul mukhlis dalam memperjuangkan agama Allah, sampai mereka terjun dalam peperangan karena Allah, ya, kemudian mati syahid di jalan Allah. Allah siapkan bagi mereka istana-istana surga yang demikian indahnya. Bahkan kata Nabi alaihissalam, aku tidak pernah melihat seperti itu. Ya, aku tidak pernah melihat seperti istana tersebut. Ini menunjukkan keutamaan, ya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang mimpi para nabi, para rasul itu adalah hak. Ya, adalah hak. Jadi dia ibarat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi para rasul, mimpi para nabi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rubayyi' bint al-Bara' wa hiya Ummu Harithah ibn Suraqah atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, kata Anas bin Malik bahwa Ummu Rubayyi' ini bintul Bara', anak dari Al-Bara'. Wahia, dan Ummu Rubayyi ini juga disebutnya Ummu Harithah bin Suraqah, ibu dari seorang yang bernama Harithah bin Suraqah. Si wanita ini, sahabiyah ini, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ala tuhaddithuni an Harithah. Wahai Rasulullah,
tidakkah engkau ceritakan pada aku tentang Harithah? Harithah ini bin Suraqah, putra dari Ummu Ar-Rubayyi. Dia bertanya tentang anaknya, ya, yang mati syahid. Wa kana qutila yawma Badr. Harithah bin Suraqah ini salah satu dari orang-orang yang meninggal waktu perang Badar. Ya, syahidu Badrin. Ya, Harithah bin Suraqah, salah seorang yang mati syahid waktu perang Badar. Nah, sang ibu ini datang kepada Nabi SAW. Ini tolong ceritakan bagaimana anakku, ya, yang mati di perang Badar. Fa in kana fil jannati sabartu. Kata Ummu Rubayyi, ya, seandainya beliau, ini anakku ini, dia di surga, maka aku ini akan bersabar. Ya. Wa in kana ghairu dzalika ijtahadtu alaihi bil buka. Namun kalau selain itu, ya, selain di surga, ya artinya dia tidak masuk surga, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk menangisi anakku. Faqal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umma Harithah, innaha jinanun fil jannati. Wahai Ummu Haris, sesungguhnya di surga itu banyak surga itu. Wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Dan sungguhnya putramu itu Harithah bin Suraqah, dia mendapat bagian surga Firdaus yang tertinggi. Allahu Akbar. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, ini termasuk hadis yang juga menyebutkan perorangan yang mereka ada ahli surga. Selain yang 10 yang disebutkan dalam satu hadis tentang 10 sahabat yang masuk surga. Nah, ada beberapa sahabat sebagaimana saya katakan tadi yang mereka dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala, dan ya disebutkan dalam hadis yang lain akan mereka dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, ya, dalam hadis-hadis yang lainnya. Salah satunya adalah Harithah bin Suraqah. Hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang yang pertama, kecintaan seorang ibu kepada anak. Ya. Ini satu hal naluri fitrah yang ada pada diri seorang ibu. Ya. Makanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling patut aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi Alaihi Wasallam, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Ini menunjukkan hak seorang ibu terhadap anak-anak mereka yang harus dilakukan oleh anak pada ibu. Haknya amat besar. Ya. Betapa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Nah, Ummu Rubayyi radhiyallahu anha, beliau itu ingin mengetahui anaknya tidak sekedar ketika di hidupnya, bertanya tentang berita anaknya, tapi sesudah beliau meninggal pun kira-kira apa sih keadaannya setelah wafat. Nah, makanya kita melihat tidak sedikit di antara sang ibu ketika dia ditinggal mati oleh anaknya, terus dia berdoa mohon pada Allah supaya anak ini dimasukkan surga. Ya. Banyak kejadian. Ya. Bahkan kadang-kadang datang kepada para ustadz doakan anak saya, dia meninggal, semoga Allah maafkannya, semoga Allah masukkan dia dalam surga, semoga husnul khotimah. Ini menunjukkan betul-betul kecintaan seorang ibu pada anak itu betul-betul dari hatinya.
tidak bisa dipungkiri tentang hal itu. Makanya kepada para anak, ya, ittaqullah fi ummahatikum, umma abaikum. Bertakwalah pada Allah terhadap hak-hak orang tua kalian, ibu-ibu kalian. Kemudian ayah-ayah kalian. Jadi kecintaan seorang ibu pada seorang anak. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari sahabat Haritsah bin Suraqah radhiyallahu anhu, yang beliau wafat dalam peperangan Badar, dan beliau adalah salah satu di antara ahli surga. Surganya adalah Al-Firdaus Al-A'la. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus yang tertinggi. Karena di atasnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas surga Firdaus itu. Ja'alanallahu min ahliha. Min ahliha. Allah menjadikan kita termasuk ahli surga Firdaus Al-A'la. Kita tak berharap. Walaupun mungkin amal kita tidak memungkinkan sampai ke sana. Tapi seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita mohon pada Allah dan rahmatnya. Ya. Kalau amal kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah seorang banggakan amalnya, perbuatannya, seakan-akan paling hebat di dunia ini. Jangan. Wahai miskin, kasihani dirimu. Kasihani diri kita ini. Baru berbuat kecil sudah merasa Masya Allah terbesar di dunia ini. Na'udzubillah. Ini orang-orang mukhtar namanya. Orang-orang tertipu. Ya. Terperdaya dengan amal perbuatan mereka. Ya. Na'udzubillah. Maka seorang hamba ketika dia beramal, ketika berbuat, ya, hendaknya dia merasa amalnya tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada artinya. Kemudian ketika seorang merasa dirinya besar dan amal perbuatannya, ingat, masih ada manusia-manusia yang melakukan lebih dari yang kamu lakukan. Sehingga seorang selalu merasa dirinya amalnya yaitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kemudian tawadhu, rendah hati, kemudian selalu memperbaiki amalnya, meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang mukhtar, orang-orang yang tertipu. Ya. Kita jangan tertipu dengan amal kita. Tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita banggakan, masih banyak orang-orang lain yang lebih besar amal mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan menjadi maghrurin, orang-orang yang terperdaya dengan amalnya. Ya. Ketika kita beramal, ya kita berdoa, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita ikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk menjadikan diri kita ini selalu merasa kurang dalam amal, ya, yaitu dengan kita meyakini bahwa dari amal-amal yang aku lakukan ini masih banyak manusia lain, orang-orang yang soleh lainnya yang jauh lebih besar amal mereka dibandingkan aku. Yang berbahaya adalah ketika seorang merasa amalnya besar, ya, atau amalnya terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Ini berbahaya. Ya. Ini berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. An-Nabi alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala setiap hari 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang baik, halal, baik. Yang ketiga, kata beliau, mohon pada Engkau ya Allah, amal yang diterima. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih mohon pada Allah Ta'ala supaya amalnya diterima oleh Allah Ta'ala.
Sebelum beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Allah perintahkan beliau membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah, apa yang beliau katakan? Dan putranya Ismail alaihi wassalam, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Para anbiya masih mohon pada Allah supaya diterima amalnya. Ya. Maka jangan sampai naudzubillah min dzalik seorang hamba, seorang mukminah, muslimah, dia tertipu, tergiur dengan amal perbuatannya dan amal ibadahnya. Jangan. Ya. Karena syaitan pun akan datang membisiki kita, kamu terhebat, kamu paling masya Allah, ya. Yang lain tidak ada apa-apanya. Itu bisikan syaitan, ya. Supaya seorang tertipu, terperdaya dengan amalnya. Ya. Makanya keikhlasan itu bukan hal yang mudah. Dia memerlukan perjuangan melawan hawa nafsu. Ya. Keikhlasan itu memerlukan perjuangan melawan hawa nafsu. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Ya. Dan orang-orang yang mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencapai ridho kami, maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita tawadhu, sifat rendah hati, takut pada Allah, takwa pada Allah. Dan terus mari kita menuntut ilmu, ya, dan kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kami aturkan jazakumullah khairan atas perhatiannya dan kelihatannya pada hari ini. Karena suatu hal, maka tidak ada sesi tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.